pagi hari ini kita akan sama-sama masuk dalam materi yang terbaru, yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, atau juga disebut prinsip pengembangan KOS di pendidikan PAUD Betel KKH. Menurut Bapak Ibu, ketika mendengarkan kata kurikulum operasional, apa yang terlintas di dalam benak Bapak dan Ibu guru semuanya? Coba Ibu guru menjelaskan apa yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Adanya kurikulum itu menjadi pedoman di dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi setiap lembaga itu harus memiliki kurikulum operasional. Kalau tidak ada kurikulum, berarti seluruh proses pembelajaran di satuan pendidikan tidak akan bisa berjalan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan aturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kita akan belajar prinsip pengembangan kurikulum operasional. Yang pertama, prinsip harus berpusat pada anak. Pembelajaran itu harus memenuhi potensi. Kita bisa melakukan pemetaan di satuan pendidikan, potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik itu apa, sehingga kita bisa menentukan cara bagaimana kita memberikan pendidikan kepada mereka. Selanjutnya, harus memenuhi kebutuhan perkembangan dan tahap belajar. Harus memenuhi kebutuhan. Jadi setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan sebagai seorang ibu dan bapak guru harus bisa mengerti atau memahami karakteristik anak-anak, sehingga dalam memberikan pembelajaran kepada mereka, maka setiap anak-anak itu bisa mencerna dan bisa mengerti dan bisa menerapkan pembelajaran yang telah diberikan kepada mereka. Dan dalam setiap tahapan kita juga harus mengerti kebutuhan mereka. Sepertinya pembelajaran yang kita perlakukan kepada mereka saat ini, ketika mereka sudah berusia 2 atau 3 bulan ke depannya lagi, maka prinsip atau cara itu tidak bisa diterapkan lagi kepada mereka, karena anak itu memiliki perkembangan yang semakin memaju dan semakin bertambah. Selanjutnya, prinsip yang berpusat pada anak adalah harus kepentingan peserta didik. Harus sesuatu yang menyentuh atau yang utama bagi kehidupan peserta didik. Apabila pembelajaran yang kita lakukan tidak menyentuh kebutuhan atau kepentingan mereka, maka anak-anak itu bisa menjadi jenuh, bisa menjadi malas, bisa menjadi tidak bergairah di dalam mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan kepada mereka. Saya pikir bahwa Bapak dan Ibu guru juga pasti punya pengalaman di dalam melakukan proses belajar mengajar. Ada anak tertentu ketika kita mengajar, mereka begitu antusias mendengar. Tapi ada juga anak yang lain, justru mereka bermain sendiri, bisa mondar-mandir, bisa mengganggu kawannya. Mereka tidak fokus mendengarkan karena bagi mereka apa yang kita sampaikan itu tidak penting. Makanya
harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila harus menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi kita sebagai sekolah penggerak, rujukannya haruslah setiap peserta didik harus menjadi pelajar yang pada akhirnya menjadi profil Pancasila. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah harus kontekstual. Jadi harus sesuai dengan karakteristik di satuan pendidikan, sesuai dengan sosial, budaya, latar belakang, kehidupan mereka sehari-hari. Contoh, kalau di Pot Betel KKH, sekeliling masyarakat yang ada adalah petani. Jadi anak-anak juga dididik dengan pola didik sebagai seorang petani. Kehidupan sehari-hari juga yang mereka lihat hanyalah petani. Dan di dalam menyusun kurikulum, maka harus kita sesuaikan dengan konteks budaya, dengan latar belakang anak-anak. Beda kurikulum yang dibuat dan dilakukan di Pulau Jawa, di Kota Wengapu, dan di KKH pasti berbeda-beda. Dan sebagai bapak dan ibu guru harus memperhatikan semuanya itu di dalam menyusun kurikulum. Kalaupun mendapatkan buku panduan, itu hanya menjadi referensi saja, bukan seutuhnya di copy paste dan diterapkan di satuan pendidikan. Selanjutnya harus esensial. Semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Selanjutnya, harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kurikulum itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan kita buat kurikulum yang kita sendiri saja sebagai bapak dan ibu guru tidak mengerti, tidak pahami. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena banyak sekolah-sekolah mungkin hanya copy paste dari satuan pendidikan yang lain. Sementara di tempat tersebut tidak cocok dan bahkan bapak dan ibu guru juga tidak mengerti. Jadi ketika ada anak-anak yang bertanya, justru bapak dan ibu guru sendiri jadi bingung. Jadi harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan apa yang kita buat. Prinsip yang selanjutnya adalah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sepertinya orang tua murid, organisasi, yayasan, atau komite di satuan pendidikan. Kita harus melibatkan mereka dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Seandainya apabila ada yang belum begitu dipahami oleh bapak dan ibu guru, maka masukan-masukan dari berbagai pihak, dari komite, itu juga menjadi hal penting untuk bisa dipakai dalam menyusun kurikulum di satuan pendidikan. Selanjutnya, profil Pancasila itu harus menjadi acuan di dalam menyusun visi dan misi serta tujuan di dalam satuan pendidikan. Untuk bapak dan ibu guru ketahui bahwa ada 6 dimensi yang harus diperhatikan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dimensi yang pertama. Jadi setiap peserta didik itu harus
beriman kepada Tuhan, bertakwa, harus taat kepada Allah yang mereka percayai. Dan hal itu bisa muncul atau terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Bagaimana sikap mereka, bagaimana karakter mereka di dalam keseharian. Selanjutnya yang kedua adalah dimensi berkebinekaan global. Jadi mereka harus mencintai lingkungan mereka, mencintai bangsa mereka, mencintai seluruh latar belakang kehidupan yang ada, tanpa harus membedakan suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya. Jadi mereka mencintai perbedaan. Seperti yang menjadi slogan bangsa kita, berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, dimensi yang ketiga adalah harus bergotong royong. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri, tapi kita harus hidup bersama-sama. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa hidup sendiri, makanya kita harus bergotong royong. Anak-anak juga harus dilatih untuk menjadi anak-anak yang selalu bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan dimensi selanjutnya adalah harus mandiri. Kita berharap bahwa setiap peserta didik yang kita didik di satuan pendidikan akan menjadi anak-anak yang bisa hidup mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Walaupun kita diharuskan untuk selalu bergotong royong, tapi kita harus melahirkan atau membentuk atau mendidik generasi yang bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Sehingga ketika mereka menjadi pemimpin suatu saat, mereka menjadi pemimpin yang punya prinsip sendiri. Dan selanjutnya adalah harus berpikir kritis. Nalar mereka itu harus dapat dioptimalkan secara sempurna. Jadi ketika mereka bernalar kritis, maka anak-anak itu bisa memecahkan persoalannya tersendiri tanpa harus membiarkan persoalan itu berlarut-larut, dan pada akhirnya mereka menjadi stres. Ketika mereka mampu untuk memecahkan persoalan baik secara pribadi, keluarga, bahkan bangsa, maka mereka akan menjadi solusi bagi negeri ini. Dan yang terakhir adalah harus berpikir kreatif, harus berinovasi. Dunia ini semakin hari semakin berkembang, dan anak-anak juga makin hari haruslah makin berpikir maju sehingga menjadi pemimpin yang membawa perubahan bagi dunia suatu saat nanti. Saya pikir itu beberapa hal penting yang kita akan belajar bersama-sama pada hari ini, dan kiranya materi ini dapat membantu Bapak dan Ibu guru dalam melakukan atau dalam membuat kurikulum di satuan pendidikan masing-masing. Akhirnya saya mengucapkan selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.